Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.
Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Haleluya. Saudara terkasih, di era di mana Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus hidup, masyarakat Yahudi mengandalkan kelompok Farisi dan kelompok Saduki sebagai pemimpin mereka. Kelompok Farisi adalah kelompok yang terdiri dari para guru yang berperan memberikan pengajaran dan bimbingan seputar hukum Taurat, hukum yang memelihara masyarakat Yahudi agar tetap bermoral dan beradab. Ada kelompok Saduki, mereka adalah kelompok yang terdiri dari para imam yang berperan menyelenggarakan ritual korban di bait Allah. Harusnya dengan hadirnya kelompok Farisi dan Saduki, kualitas spiritualitas mereka, orang-orang Yahudi, akan lebih bermutu. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Kehadiran mereka hanya membuat masyarakat Yahudi letih lesu dan berbeban berat. Menurut Yohanes Pembaptis, orang Farisi dan orang Saduki ini ibarat ular beludak yang membawa kematian kepada masyarakat Yahudi. Kelompok Farisi seringkali menghakimi masyarakat Yahudi dengan hukum-hukum Taurat, di mana hal tersebut mengakibatkan munculnya sekat-sekat di masyarakat. Mana golongan yang berdosa dan mana golongan yang suci, mana golongan yang hitam dan mana golongan yang putih. Tidak jauh berbeda dengan kelompok Farisi. Kelompok Saduki seringkali melakukan intrik-intrik curang di bait Allah berkedok ritual korban bakaran, di mana mereka bersekongkol dengan para pedagang hewan korban untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat Yahudi yang datang ke bait Allah. Sepak terjang kelompok Farisi dan kelompok Saduki ini bukannya berhasil menciptakan suasana yang menghidupkan, tetapi justru menciptakan suasana yang mematikan, suasana yang kelam, gelap, tanpa harapan. Jika kita perhatikan, sebetulnya kehadiran kelompok Farisi dan Saduki yang seperti ini tidak menjadi satu-satunya faktor yang membuat spiritualitas masyarakat Yahudi merosot. Faktor lainnya yang membuat merosotnya spiritualitas pada masa itu adalah masyarakat Yahudi itu sendiri. Jadi bukan hanya pemimpin saja yang bobrok, tetapi masyarakatnya juga bobrok. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi bebal terhadap nasihat-nasihat. Sekalipun nasihat-nasihat itu telah datang dari tokoh-tokoh alternatif seperti Yohanes Pembaptis atau Yesus Kristus, yang sudah jelas-jelas bahwa mereka bukan berasal dari kelompok Farisi dan Saduki. Yesus menggambarkan masyarakat Yahudi pada saat itu ibarat anak-anak yang sedang bermain drama di pasar. Bagi Yesus, masyarakat Yahudi ini seperti anak yang tidak asik, tidak seru. Karena ketika mereka diberi peran untuk bermain drama di pasar, mereka tidak memerankannya. Ketika mereka diberi peran untuk menari saat seruling berbunyi dalam drama pesta-pestaan, mereka malah diam, tidak menari.
Ketika mereka diberi peran untuk berpura-pura menangis dalam drama perkabungan, mereka tidak berkabung. Padahal kidung perkabungan telah dinyanyikan. Seperti anak-anak yang tidak memainkan perannya dalam permainan drama, padahal sudah diberi peran dan sudah diajak bermain. Begitulah masyarakat Yahudi itu. Mereka adalah orang yang bebal dan tidak mau mendengarkan. Padahal di tengah-tengah mereka hadir tokoh-tokoh yang menasihati mereka di samping kelompok Farisi dan Saduki. Ada Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Ada Yesus Kristus yang berkhotbah tentang Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat ke kota-kota. Mereka malah menuduh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus dengan tuduhan yang aneh-aneh. Yohanes yang hidup mengisolasi diri dari dunia dengan menawarkan gaya hidup kudus, dianggap orang kerasukan setan. Yesus Kristus yang hidup membuka diri kepada dunia dengan menawarkan gaya hidup persahabatan, dituduh preman dan pemabuk karena makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Sebetulnya sikap hidup yang terus menentang inilah yang bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan spiritualitas masyarakat Yahudi dan rohaniwan-rohaniwan Yahudi ke depannya. Yesus menasihati mereka agar mereka membuka ruang dalam hati dan pikiran mereka sedikit saja untuk mampir sejenak kepada Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 29 Yesus berkata, "Jiwamu akan mendapat ketenangan." Kata ketenangan di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani, anapausis, yang dapat diterjemahkan rekreasi. Jadi Yesus mengajak masyarakat Yahudi untuk berhenti, terus-menerus menentang, dan membiarkan diri mereka rekreasi sejenak dengan menghampiri Yesus dan belajar darinya. Dengan kata lain, Yesus mengajak masyarakat Yahudi untuk melepaskan ego mereka, melepaskan keakuan mereka. Mereka bersedia mengosongkan diri mereka sejenak saja dan menghampiri Yesus untuk menyelami bagaimana cara Yesus melihat, mendengar, merasa, dan berpikir tentang dunia ini. Dengan melakukan hal tersebut, masyarakat Yahudi dan rohaniwan Yahudi setidaknya akan menemukan hikmat yang akan menuntun mereka pada pertumbuhan spiritualitas. Inilah yang menjadi sabda Tuhan bagi kita hari ini. Kita membuka diri kita untuk rekreasi. Rekreasi di sini bukanlah rekreasi pergi ke tempat-tempat wisata, tetapi rekreasi rohani. Rekreasi yang pertama adalah kosongkanlah diri kita dan cobalah untuk menyelami hati dan pikiran Allah melalui doa-doa. Lakukanlah itu di dalam ketenangan dan kesunyian, seperti Yesus di dalam Markus 1 ayat 3-5, ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita hidup dalam dunia yang riuh dan ramai, yang mendistorsi atau mengganggu kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Ketenangan dan kesunyian membantu kita memfokuskan diri pada Allah. Di masa ini, kita memiliki banyak waktu yang disediakan oleh Allah untuk melakukan rekreasi rohani, menenangkan diri, dan merasakan kedekatan kita dengan Allah dalam kesunyian. Semakin intens kita berkomunikasi dengan Allah, semakin kita mengerti dan memahami bagaimana hati Allah. Sama seperti relasi kita dengan pasangan kita atau dengan anak kita. Komunikasi yang intens membuat kita mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan pasangan kita atau anak kita tanpa mereka harus mengungkapkannya. Rekreasi yang kedua adalah kosongkanlah diri kita dan cobalah untuk menyelami hati dan pikiran sesama kita. Konflik atau pertentangan yang terjadi di tengah kehidupan sosial kita lebih banyak terjadi karena kesalahpahaman. Kita tidak mengerti apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Jika kita bersedia membuka diri untuk memahami bagaimana orang lain melihat, mendengar, merasa, berpikir, kita akan merasakan kehidupan persekutuan yang hangat, dekat, dan harmonis. Kita merasa
bahwa kebenaran yang kita pegang ini sudah paling absolut. Kita menutup diri kita untuk mendengarkan orang lain. Padahal dengan melakukan penyelaman pikiran dan perasaan orang lain, kita bisa mengerti gambaran yang utuh mengenai suatu hal. Saudara terkasih, marilah saudaraku, kita mencoba untuk membuka diri kita dengan melakukan rekreasi rohani, menyelami hati Allah dan menyelami hati sesama kita. Penentangan hanya akan menciptakan kehidupan yang statis dan mandek. Keterbukaan akan menciptakan kehidupan yang dinamis dan kreatif. Selamat melakukan rekreasi rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk membuka hati dan pikiran kami dengan melakukan rekreasi rohani, yaitu mendekat kepada Kristus sehingga kami merasakan ketenangan. Biarlah kami dapat menghampiri-Mu Tuhan di dalam doa kami setiap hari yang kami bangun agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Juga memulai rekreasi rohani dengan berusaha menyelami hati dan pikiran orang lain, memahami bagaimana cara mereka melihat dan merasakan agar kami dapat memiliki kebijaksanaan untuk bisa bersikap di hadapan mereka. Tuhan, kami ini penuh dengan kelemahan, tapi kami yakin dan percaya bahwa melalui rekreasi rohani, ketenangan hati dan pikiran di dalam doa dan keterbukaan untuk menyelami hati dan pikiran orang lain, maka Engkau akan memberikan kekuatan tambahan kepada kami untuk melalui hari-hari kami. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan-Mu selama satu hari ini. Kami tidak bisa melalui hari ini tanpa pertolongan dari Tuhan saja. Kau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami sehingga kami tidak berkekurangan. Engkau selalu hadir di saat kami berduka cita agar kami tidak berputus asa. Engkau juga hadir di saat kami bersuka cita agar kami tidak lupa diri. Engkau mengingatkan kami bahwa segala yang baik itu adalah pemberian-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kami dapat beristirahat malam hari ini, memulihkan tenaga dan pikiran kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga esok hari kami dapat memulai lagi hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami memulai hari kami dengan semangat, dengan optimisme, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan memuliakan nama Tuhan, apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Taman Cipunut Bandung. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, agar jemaatnya berakar bertumbuh di dalam Kristus. Berkatilah setiap pimpinannya, agar mereka benar-benar mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikanlah kesabaran dan kerendahan hati kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di berbagai belahan dunia, supaya mereka pun juga dapat bersatu hati untuk membangun kehidupan jemaat ini agar menjadi garam dan terang di tempat di mana gereja-Mu berada. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi, baik yang kecil maupun yang besar, Tuhan turut mengambil bagian. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat menemukan jalan keluar dari tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah setiap pemimpinnya, agar melalui pemimpin-pemimpin yang baik, yang mencintai negara ini dan masyarakatnya, dapat menjaga keharmonisan, keutuhan bangsa ini. Kami yakin masih banyak pemimpin-pemimpin baik di mana Engkau bekerja melalui mereka semua untuk menjaga kesatuan bangsa ini. Kami sedang berada di dalam tahun politik. Kami yakin Tuhan akan menolong kami agar kami dapat menggunakan hak suara kami untuk memilih pemimpin yang baik untuk negara ini. Biarlah mereka yang nanti akan memimpin bangsa ini adalah mereka yang mencintai
masyarakat Indonesia, memperjuangkan kesejahteraan umum, hidup dengan adil, dan tidak membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan jamah mereka, agar sakit penyakit itu keluar dari tubuh mereka, dan mereka dapat merasakan pemulihan sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.